Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Yehezkiel 39 ayat 7. Aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah umatku Israel, dan tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Tema firman kehidupan kita, Allah adalah pemegang kendali kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menuntun umatnya, Tuhan Allah kita kerap menyerahkan atau membuang bangsa Israel untuk dikuasai oleh bangsa lain. Akan tetapi Allah tidak membiarkan mereka terjajah selamanya. Allah akan segera menarik atau melepaskan umatnya dan mengumpulkan mereka untuk kembali ke tanahnya. Saudara-saudara, hal ini Allah lakukan bukan karena Allah sedang mempermainkan umatnya. Allah memberikan penjelasan kepada hambanya Yehezkiel bahwa tindakan itu Tuhan lakukan adalah sebagai cara agar umatnya sadar, mengetahui, dan mengenal siapa sesungguhnya Allah yang mereka sembah itu. Dan kita juga harus menyadari hal itu. Sesungguhnya Allah senantiasa menuntun dan memelihara kehidupan umatnya, Israel, agar senantiasa hidup setia menyembah Allah dalam segala situasi hidup yang mereka jalani. Namun umat Tuhan sangat sering menyimpang dari hukum Tuhan. Dan begitu seringnya umat Tuhan menyembah ilah lain, sehingga Allah harus mengkoreksi, mengajar mereka dengan tujuan agar kembali hidup menjalani kebenaran Tuhan. Sering Tuhan pakai bangsa lain menjajah umatnya, agar mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa jika Tuhan tidak bertindak atas hidup mereka. Kita juga sering lari dari kuasa dan belas kasih Tuhan, karena kita menghadapi kehidupan yang berat dan kita merasa seolah-olah tindakan Tuhan tidak nyata dalam penderitaan berat kita itu. Di samping itu ada juga bangsa yang memanfaatkan pengajaran Tuhan kepada umatnya Israel untuk menguasai mereka. Namun Tuhan tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Tuhan akan bertindak. Dan dari sanalah bangsa lain juga dapat menyadari bahwasanya Tuhan Israel lah sesungguhnya Allah yang patut untuk disembah. Itu yang sedang terjadi dalam kisah firman kehidupan kita hari ini. Raja Gog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, ingin menguasai umat Tuhan. Namun Tuhan tidak membiarkan hal itu terjadi. Dan Tuhan tidak mau namanya diusik oleh siapapun. Reputasi dan privasi Allah tidak boleh diganggu bangsa lain. Tuhan pasti akan menghukum mereka. Bangsa lain juga diajar dan disadarkan bahwa Tuhan hanya sedang memperbaiki umatnya, sehingga mereka tidak boleh seenaknya berkuasa atas umatnya itu. Ibarat seorang ayah atau seorang ibu mengajar anaknya dengan memarahinya, bukan berarti orang lain bisa ikut-ikutan memarahi, bahkan ingin menguasai si anak tersebut. Pasti orang tuanya akan membela anaknya. Demikian yang Tuhan lakukan dalam kisah firman kehidupan kita hari ini. Tuhan berfirman, aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah umatku Israel, dan tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Allah kita itu adalah sumber segala sesuatu. Dia adalah Tuhan, pemegang kendali kehidupan di dunia ini. Baik sewaktu kita berada di tengah pergumulan berat, maupun pada saat mengalami sukacita. Tuhan berkuasa atas sejarah umat manusia dan bangsa-bangsa di dunia ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Baginya semua terang benderang, sebab Dia adalah sumber kehidupan. Sehingga kala hidup kita mengalami pasang surut, tetaplah berpegang teguh pada belas kasih Tuhan yang selalu mengasihi hidupmu. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Karena itu percayalah bahwa
pasang dan surut kehidupan kita adalah sebagai tanda bahwa Allah masih pemegang kendali kehidupan kita. Jangan tinggalkan Tuhan, sebab Dia hanya ingin kita sadar bahwa Dialah Tuhan, Sang Penolong kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang mengasihi kami, yang menjagai dan memberikan pertolongan. Belas kasih-Mu yang kami andalkan dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.